Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah jelas, Ustadz. Siap, sudah masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan ini ya, di malam hari ini walaupun sudah lumayan ya untuk habis isyaknya, tapi Alhamdulillah Allah telah memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul di sini ya, walaupun dalam forum Zoom, insya Allah tidak mengurangi dari esensi acara ini ya. Dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan ya, memberikan hasil dan semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan bersama. Kemudian tak lupa salam salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan dakwah. Dan semoga kita semuanya di sini juga termasuk hamba Allah yang terpilih untuk senantiasa berada di jalan Islam ini, di jalan dakwah ini dan diberikan kekuatan oleh Allah ya untuk senantiasa menjalankan amanah kita. Baik, yang kami hormati Bapak Winarno, ya, yang sampun rawuh dereng menika. Kemudian Ustadz Ustadzah SMA Intan Hidayah dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 SMA Intan Hidayah. Eh, pada kesempatan ini kita melakukan pertemuan ini ya dalam rangka untuk bagaimana kita sebagai orang tua bisa paham, memahami ya jalan ya ataupun eh, apa alur dalam anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi karena beberapa kebijakan yang memang berbeda dari tahun sebelumnya. Bagi Bapak yang sudah menjadi guru, insya Allah sudah tidak apa namanya, sudah tidak asing lagi ya tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa kita, oleh sekolah untuk bagaimana mereka menuju perguruan tinggi ya. Ada beberapa jalur ya, ada nanti adalah jalur SNBP, kemudian SNBT, jalur mandiri, ada jalur prestasi dan setiap universitas itu pun eh, berbeda-beda sehingga kita sebagai guru, sebagai nanti orang tua juga, nah, itu bisa juga untuk berperan aktif bagaimana bisa membantu anak didik kita, ya, membantu anak-anak kita ya untuk memberikan informasi, boleh jadi begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian kami informasikan untuk saat ini mungkin beberapa orang tua sudah merasa khawatir kemarin ini untuk pengisian akunnya udah selesai apa belum gitu ya. Kemudian orang tua kemudian merasa khawatir nanti kalau kelewatan bagaimana. Nah, kemarin ada untuk deadline, kemudian untuk langkah yang dilakukan sekolah sudah di-share oleh para ustadz ustadzah nih wali kelas 12 tentang alurnya dan kemudian sampai kapan gitu ya. Nah, ini mungkin coba kami presentasikan tapi nggak pakai slide nggih Ustadz Taufik, jadi cukup saya sampaikan sesaat ini karena nanti semakin malam jadi cuman singkat saja. Yang dikhawatirkan orang tua adalah ketika sekolah lain sudah mengumumkan eligible, kita di SMA Indonesia belum gitu ya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena memang kita alurnya agak berbeda sedikit. Ada beberapa hal yang menyebabkan ataupun menjadi latar belakang kenapa kita belum mengumumkan untuk ranking eligible. Yang pertama, kita melakukan pemilihan dulu. Kalau sekolah lain boleh jadi langsung pada peringkat gitu ya. Peringkat dari semester 1 sampai semester 5, kemudian menambahkan dengan mata pelajaran pendukung gitu. Ataupun bahkan sekolah lain tidak mencantumkan mata pelajaran pendukung untuk jurusan. Nah, kalau Jemaah Hidayah yang dilakukan kemarin adalah kita mencoba untuk
menyaring anak-anak gitu ya. Pertama adalah kita sudah memberikan ranking gitu untuk 1 sampai 5 dan anak-anak pun tahu ya, bagi anak-anak sudah bisa membuka impuls ya. Buka impuls untuk ranking paralel. Jadi sudah ada gambaran secara umum. Nah, kemudian anak-anak diminta oleh BK gitu untuk mengisi jurusan yang akan diambil dan universitas yang akan diambil. Nah, setelah semuanya selesai begitu, nggih, Bapak Ibu, maka kemudian dari panitia merapatkan gitu, ya, merapatkan, kemudian kita olah, ya. Jadi pengolahan ranking eligible adalah berdasarkan pada nilai 1 sampai 5, kemudian juga pada mapel pendukung jurusan yang diambil. Sehingga kenapa sampai saat ini kami belum mengumumkan? Karena pada saat ini kita masih melakukan mediasi, Bapak Ibu, ke beberapa siswa yang mengambil jurusan yang sama di universitas yang sama. Kenapa seperti itu? Karena kalau kaitannya dengan SNBP, maka sekolah akan mengambil strategi supaya siswa itu tidak menumpuk pada satu jurusan saja di universitas yang sama. Sehingga paling enggak kemarin dari pihak BK ya ada Ustadz Putra dan Ustadzah Karsini yang kemudian memberikan memberikan layanan ya kepada anak didik kita yang berada di ranking 3 dan selanjutnya di jurusan dan univ yang sama. Karena peluang untuk masuk SNBP akan lebih baik ketika diatur oleh sekolah sesuai dengan ini ya, prediksi nilai dan mapel pendukung seperti itu. Jadi memang agak lambat ya Ustadz ini ya untuk pengumuman untuk eligible untuk Bapak Ibu sehingga ini masih dalam proses mediasi. Saya lihat Pak Winarno sampun rawuh, sugeng rawuh, Pak Winarno. Nggih, Bu. Nggih, Eh, Ustazah. Matur suwun waktunya. Alhamdulillah. Sehat nggih? Sehat Sehat nggih alhamdulillah. Bapak? Nggih. Nggih, Alhamdulillah. Nggih, nah saat ini beliau sudah hadir gitu nggih. Jadi nanti bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan sistem bagaimana untuk masuk perguruan tinggi negeri karena untuk saat ini memang ada beberapa perubahan yang akan dijelaskan oleh beliau. Nah, kemudian setelah mediasi, maka pihak sekolah akan setelah data selesai akan diolah kemudian baru akan diumumkan siswa eligible. Jadi Bapak Ibu insya Allah tidak usah khawatir gitu. Insya Allah dari kami tim juga sudah mempertimbangkan dan kita sudah memberikan timeline kira-kira kami akan eh, sampai akhir finalisasi PDSS mau kapan itu insya Allah sudah kami bicarakan dengan tim gitu nih Bapak Ibu. Nah kemudian untuk saat ini beberapa anak sudah hampir semuanya anak gitu nih itu sudah melakukan pembuatan akun SNPMP. Ya, jadi sudah kita adakan bersama. Kemudian hanya beberapa saja yang belum ya, hanya sangat sedikit sekali. Jadi sebagian besar siswa kita sudah. Ya. Begitu saja dari saya. Ya. Bila kemudian ada pertanyaan dan sebagainya bisa melalui wali kelas dan insya Allah nanti dukungan dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dukungan doa, kemudian dukungan ya kalau istilahnya jalur jalur itu kan insya Allah ada jalur langit ya. Jadi itu adalah peran orang tua untuk bagaimana mendoakan putra-putrinya ya untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri ya yang diinginkan dan itu adalah yang bisa lakukan dan mensupport ya putra-putri kita yang saat ini BK masih sampai minggu ini ya masih membuka untuk mediasi sehingga bila ada anak-anak yang mengganti jurusan ataupun perguruan tinggi itu bisa konsultasikan dengan BK kemudian akan diumumkan baru ranking eligible tersebut karena ada anak juga yang tidak mau ke perguruan tinggi negeri sehingga pengennya ke luar negeri ya ketika ke luar negeri berarti anak ini
kayaknya bisa untuk diisi anak-anak yang pengen masuk ke PTN dalam negeri. Nah, gitu. Jadi ini yang upaya yang dilakukan oleh kami dan semoga nanti memberikan yang terbaik gitu ya untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun wabarakatuh. pada Ustazah Fitri yang telah menyampaikan sambutan dan juga pengantar kepada kita semua berkaitan dengan agenda kita malam hari ini dan juga sekian banyak fase yang akan dilalui oleh putra-putri kita nanti dalam rangka menyongsong pendidikan tingkat lanjut yang diidamkan. Kemudian kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Ustadz Win, Pak Winarno. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih. Baik, Sehat Mas. Alhamdulillah. alhamdulillah. Apakah sudah siap Pak Winarno? Sudah. Baik. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jika nanti dalam keberjalanan penyampaian materi, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo sebelum nanti kita sampai pada sesi tanya jawab bisa ditulis dulu di inbox, di chat begitu, disampaikan pada kami. Jika memungkinkan waktunya nanti akan kami sampaikan dan juga dijawab oleh beliau. Kemudian menikah ada request Pak Win nanti nggih, untuk beberapa hal kaitannya dengan istilah-istilah Nyon nanti diberikan pengantar, maknanya apa, maksudnya apa begitu. Baik, pada Oke. Pak Winarno apakah sudah siap nggih? Sudah siap. Baik. Ah, untuk waktu sepenuhnya berkaitan dengan sosialisasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang akan disampaikan oleh beliau Pak Winarno, waktu sepenuhnya kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan SMA IT, ada saya tidak, mohon maaf saya tadi agak terlambat nih untuk hadir di sini karena kebetulan nunggu apa namanya, ada nunggu orderan terus datang baru terus saya harus balik ambil sebentar. Oke. Dan kemudian bapak-bapak atau ibu-ibu yang kemudian menjadi wali murid adik-adik SMA IT yang terutama kelas 12 yang malam hari ini yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, waktu luang dan nikmat lain yang kemudian tak terkira sehingga kemudian kita pada malam hari ini bisa hadir dipertemukan dalam ruang virtual Zoom dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik. Terkait dengan kesempatan malam hari ini, saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru, nggih. Jadi pada umumnya seleksi penerimaan mahasiswa baru. Adapun seleksi penerimaan ini nanti pada prinsipnya ada dua, yaitu seleksi nasional dan seleksi mandiri yang dilakukan oleh sendiri-sendiri oleh perguruan tinggi. Ini terutama untuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi kalau perguruan tinggi swasta otomatis mereka sendiri-sendiri. Nah, di Indonesia pun ada beberapa nih perguruan tinggi yang swasta pun ada yang favorit begitu, yang tidak kalah bagus dengan perguruan tinggi negeri begitu, seperti yang di Jakarta cukup banyak ya, Gunadarma dan sebagainya, cukup bagus ya, sangat BINUS dan sebagainya. Nah, itu salah satu perguruan tinggi yang dalam hal ini juga bagus begitu ya. Dan kemudian eh, saya kali ini bicara terkait dengan penerimaan untuk PTN gitu. Nah, berbeda yang seperti dulu-dulu. Nah, kalau sekarang PTN itu eh, di bawah Kemendikbud itu disatukan, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kan sekolah vokasi itu kan sendiri gitu ya. Mereka mengadakan sendiri-sendiri begitu, yang politeknik, politeknik dan sebagainya begitu. Nah, sekarang disatukan mereka. Termasuk kemudian dulu
UNS itu misalkan eh, diplomanya itu kan seleksinya sendiri-sendiri begitu. Jadi ada PMDK mandiri di UNS sendiri, di kampus ini. UGM punya diploma vokasi itu juga sendiri. Nah, sekarang itu dicampur jadi satu. Jadi nanti milihnya itu milihnya itu dalam dalam satu form gitu ya. Dalam satu formulir. Nah, kira-kira begitu. Kalau dulu adik-adik itu bisa hmm, daftarnya itu 2 kali gitu, yang mungkin 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Daftar S1 daftar, daftar diploma UGM bisa daftar, daftar diploma UNS bisa daftar, daftar diploma poli itu ya, ya itu polinema, apa namanya, yang ITS itu, terus kemudian Polines, terus macam-macam dan seterusnya itu bisa. Nah, selama dalam Kementerian Kemendikbud itu bisa. Nah, yang sekarang yang bisa terjadi adalah kalau kemudian sekolah-sekolah itu di luar Kementerian Kemendikbud, maka masih pisah, Bapak Ibu. Jadi masih ada peluang begitu, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti semuanya di bawah Kemendikbud. Apakah ada yang di luar Kemendikbud? Masih banyak. Di bawah Kemenkes gitu nggih, ada Poltekkes, di bawah hampir di setiap kementerian itu punya sekolah, baik itu bentuknya kedinasan maupun tidak. Hampir semuanya, ya tidak semuanya, tapi hampir semua kementerian itu memiliki, ya. Hmm. Angkatan. Jadi ini sebagai wawasan saja. Memang sebagian besar perguruan tinggi itu berada di Kemendikbud, karena memang kementerian ini yang menangani handling terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Mengatakan ya. Jadi ini saya batasi dulu. Yaitu ruang lingkupnya adalah terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, terutama di bawah Kemendikbud, mengatakan ya. Yang namanya adalah kemudian SNBP itu. Ya. Maaf, SNP SNP PMB disingkatnya. SNPMB. Ya. Oke, baik. Jadi yang akan kemudian kita khususkan kembali ya, karena ini fresh graduate dari atau lulusan dari mohon maaf nanti ada beberapa karena saya seringkali menggunakan istilah-istilah ini. Lulusan dari SMA makaten nggih, lulusan SMA yang terkhusus lagi ini kita persempit lagi, yaitu khusus untuk diploma 3, diploma 4 atau sarjana terapan, dan S1 atau kita sebut sarjana. Nah, jadi untuk D2 tidak ada di sini. Ya, kebetulan tidak masuk dalam ini. Mungkin masih ada beberapa, tapi biasanya sekarang sudah di eh, apa namanya didorong untuk ke arah D4. Baik, fungsi dan tujuannya Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa mendownload ini, nggih. Ini materi ini sudah bisa download. Nah, jadi tujuan SNPMB itu prinsipnya adalah mempersiapkan dan mengelola terkait dengan data calon mahasiswa untuk kemudian mencari siapa bibit-bibit terbaik sehingga nantinya mereka akan masuk ke jalur prestasi atau jalur lektor, maaf, jalur jalur tes gitu ya. Jalur tes ya, atau kita sebut dengan seleksi nasional berbasis tulis maka. Kemudian selain itu juga yaitu eh, dalam hal ini bisa di sana ada juga kemudian sebagai pelaksana, ya, pelaksana sebagai yaitu UTBK, ujian tulis berbasis komputer, dan menyampaikan hasil UTBK kepada peserta. Jadi nanti para peserta itu akan kalau nanti mendapatkan kalau nanti ikut ujian berbasis tulis ya, dalam bentuk yaitu bentuknya CAT atau UTBK istilahnya gitu. Itu nanti peserta akan mendapatkan hasilnya. Pasti akan mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya ini nanti itu bisa dipakai untuk mendaftar yaitu SNBT atau bisa juga untuk mendaftar jalur mandiri.
di beberapa perguruan tinggi, tapi tidak semua perguruan tinggi. Tapi hampir semua perguruan tinggi itu didorong untuk menerima ya berbasis jalur nilai UTBK. Yang tujuannya selanjutnya adalah yaitu membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau non akademik. Dan yang kemudian tujuan keduanya adalah membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lainnya. Jadi nanti ketika masuk jalur eh, SNBT itu ada nilai eh, yaitu UTBK dan nilai lainnya. Nilai lainnya itu apa? Nilai lainnya itu adalah salah satunya adalah menggunakan portofolio atau kriteria lain. Nah, kriteria lain ini masing-masing PTN menetapkan. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini posisinya adalah bagaimana kemudian pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi itu menjadi lebih transparan, ya, adil, fleksibel, efisien dan akuntabel. Ye, ini prinsip-prinsipnya. Saya kira ini tidak Bapak Ibu sudah kalau Nyun Sewu panjenengan bisa nanti download sendiri ya. Bagian ini saya kira prinsip-prinsip umum gitu ya yang bisa dibaca, yang bisa dipahami. Karena waktunya terbatas ya. Ini beberapa hal nanti yang lebih krusial dan bisa saya sampaikan. Nah, ini dia. Kuota, bagaimana kuota SN setiap jalur? Jadi nanti akan dibagi menjadi 3 jenis. Bapak Ibu, jalur masuk perguruan tinggi itu, perguruan tinggi negeri itu akan menjadi 3 jenis, yaitu berbasis prestasi, kuotanya adalah 20%. Jadi kalau misalkan perguruan tinggi itu katakanlah prodi ya. Prodi saya misalkan informatika UNS, informatika. Nah, informatika daya tampungnya 100. Nah, atau mungkin tepatnya ini bukan UNS ya, karena UNS PTNBH ini. Contohnya yang BLU mana ya? Katakanlah Universitas eh, Haluoleo misalkan, kan dia BLU ya. Nah, jalurnya maaf, kuotanya adalah 100. Maka satu prodi itu 20 orang minimal minimum 20 orang itu harus yaitu berasal dari orang-orang yang jalur rapor atau jalur prestasi. Ngaten. Terus kemudian minimum 40 orang, minimum 40 orang. Jadi bisa 50 ya, bisa 60 dan seterusnya. Nah, terus kemudian maksimum maksimum berarti lebih kecil dari 30. Nah, ini nanti jalurnya adalah jalur yaitu eh, mandiri. Mekaten. Nah, ini untuk perguruan tinggi dengan jenisnya adalah satker, satker atau BLU, satker atau BLU. Nah, di perguruan, nah, eh, satker itu mana toh sebenarnya? Satker itu apa satuan kerja biasa maksudnya? Contohnya apa? Contohnya isi Solo. Isi Solo itu setahu saya masih masih saya mau dikoreksi gitu. Setahu saya kalau mungkin ini ada Pak Anam betul. Istrinya Pak Anam kan beliau dekan di Khairul Anam mungkin ada ini. Nah ini eh, mungkin Bapak Ibu yang dari isi mungkin mau koreksi isi Solo. Isi Solo setahu saya dulu masih 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 satker biasa. Nah isi Solo itu satker biasa. Nah kalau yang BLU itu agak perguruan tinggi yang sudah level apa nih istilahnya itu financial level maturity finansialnya itu apa nih kedewasaan finansial atau keuangannya itu sudah agak mapan gitu. Jadi kalau satker itu keuangannya belum mapan. Mohon maaf bahasanya nanti agak ini ya jadi tingkat kematangan keuangannya itu sudah agak matang itu berada di BLU. Nah, satker itu berarti belum matang, sangat tergantung dengan pemerintah. Kalau BLU itu dia sudah bisa apa nih istilahnya itu badan layanan umum. Mungkin Bapak Ibu yang sudah perso mungkin kerja di Puskesmas atau di RSUD itu ada BLUD ya, yang mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi dia sudah mulai dilepas oleh induknya kira-kira. Nah, nanti level ketiga adalah berbadan hukum.
Ya, gitu ya. PTNBH. Nah, ini PTNBH. Ini. Nah, di PTNBH ini ada aturan sendiri di mana SNBT itu ya, berbasis tes ini tidak lagi 40 Bapak Ibu. Tapi ini 30. Ya, 30. Jadi di sini 30, bisa 30. Dan di sini itu bisa 50. Nah, bedanya itu. Yang mana itu? UNS, UI, ITB, ya, UGM dan sebagainya, itu ITS. Itu nanti polanya ini. Polanya yang pakai ini. Kelihatan. Bukan yang tadi saya sebutkan ini. Ini biasanya PTN-PTN menengah ke bawah. Ya, maksudnya tingkat maturity, ini bahasanya kan kalau Satker BLU PTN-BH itu kan terkait dengan financial maturity ya, kematangan keuangan di instansi itu. Ya, pengukurannya begitu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ya. Semoga tidak ada pertanyaan dulu. Ada yang tidak bisa mendengar suara saya? Yang tidak bisa mendengar suara saya, silahkan dimatikan dulu handphonenya, terus dibuka lagi. Maaf, dimatikan handphonenya. Ditutup Zoom-nya, terus dibuka lagi. Atau ganti. Biasanya karena apa namanya, tidak diizinkan ya, apa namanya itu, software Zoom-nya itu untuk mengakses speaker. Jadi dia tidak terkoneksi. Nah, bagaimana cara mendaftarnya agar kita bisa bisa ikut SNBT, SNBP. Tadi kan pertama prestasi ya, terus tertulis, terus kemudian mandiri. Nah, yang dua ini SNBP maupun SNBT, langkah pertama itu harus daftar di sini. Kita harus punya akun di portal -snpmb.bpppp.kemdikbud.go.id. Nah, ini. Jadi harus punya akun di sini. Bapak Ibu yang putra putri ini pun mau sekolah di perguruan tinggi negeri di Indonesia, harus ya, harus punya ini. Saran saya gitu. Harus punya akun ini. Kalau belum punya, segera buat. Kalau belum tahu, segera ditanya putra-putri ini pun. Kapan itu? Sekarang. Masanya sekarang. Jadi masanya itu tanggal 8 Januari sampai 15 Februari. Jadi kapan itu? Ya sekarang ini. Oke. Ah. Nah, hal ini didahului sebenarnya oleh sekolah harus memiliki akun. Nah, cuma sepertinya kalau akun sekolah pasti sudah punya. Saya yakin di SMA itu sudah punya akun itu. Nah, baru nanti kemudian nanti siswanya punya akun, sekolahnya punya akun. Nah, nanti akan ditemukan. Sekolah itu akan mengisi siapa yang berhak mendaftar. Nah, gitu. Jadi sekolah itu nanti akan dikasih kuota, Bapak Ibu. Tergantung apa? Tergantung akreditasi. Tadi bicara eligible. Eligible itu adalah orang yang layak masuk ke suatu jalur. Kan? Siapa yang eligible? Nah, kalau eligible, tingkat eligible ini istilahnya ini tepat untuk prestasi, ya, SNBP begitu. Sehingga mereka itu yang layak masuk jalur prestasi, mereka akan didaftarkan oleh sekolah, NISN-nya, namanya, dan nilai-nilainya itu diangkut gitu. Nah, gampangnya gitu. Nilai-nilai itu diangkut oleh sekolah dan dimasukkan oleh sekolah ke sistem ini, SNPMB ini. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan, siswanya nanti login. Sisanya nanti login menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Akunnya itu masuk dalam sebuah platform namanya single sign on. Single sign on itu maksudnya satu tempat login bisa dipakai untuk beberapa aplikasi. Aplikasi apa itu? Aplikasi berbasis prestasi, aplikasi berbasis tes. Nah, ngaten. Mau daftar UTBK, mau daftar macam-macam pakai akun ini, satu akun ini. Maka akun kapan dibuat? Ini sudah ada jadwalnya. Mulai dari sekarang. Ya, jadi wah, saya nggak saya nanti nggak ikut apa nggak ikut prestasi ini, nggak eligible. Bikin aja dulu nggak apa-apa. Oh, nanti kan mau ikut, saya mau ikut nanti untuk jalur tulis.
Saya mau bikin UTBK. Ini single sign on. Ya, sama seperti Bapak Ibu punya akun Google yang mengatakan ya. Dengan buka punya akun Google, maka satu akun single sign on itu. Bisa buka Drive, bisa buka YouTube, buka nah itu. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, ini konsep yang dibangun itu kira-kira begitu. Single sign on itu seperti itu. Jadi dengan satu kali login sama masuk ke beberapa aplikasi. Ya, tidak perlu menghafal banyak akun. Paham ya? Itu istilah single sign on. Ada yang raisen. Mau dijawab sekarang atau nanti ya? Sebaiknya. Moderator, Mas Taufik. Pripun Mas Taufik? Baik Pak, mungkin beberapa istilah mungkin bisa dijelaskan tadi sama mungkin ada beberapa pertanyaan bisa disinggung dulu sebelum nanti kita pembahasan lebih lanjut. Monitor ya sini. Main komputer. Oh iya. Nah, jadi akan diangkut itu, akan diunggah data itu, dimasukkan oleh ustadz-ustadzah di SMA IT itu ke dalam sebuah sistem namanya PDSS. Cemplungin ke sana semua. Nanti ketemu itu antara data yang dimasukkan oleh ustadz-ustadzah di SMA IT dengan siswanya yang buat akun. Nanti mereka bisa melihat, oh nilai bahasa Indonesia saya semester 1 sekian, semester 2 sekian, semester 3 sekian. Mereka bisa lihat. Bener enggak? Kalau benar, ya nanti harus memverifikasi. Oke, saya menyatakan bahwa nilai yang diupload oleh ustadz-ustadzah itu benar. Nah, itu nanti nanti ada waktunya untuk memverifikasi nilai itu. Maka, nah, prinsipnya kira-kira gambarannya begitu, ya. Nah, selanjutnya apa itu PDSS? PDSS adalah pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi isinya kumpulan data. Jadi kan diangkut datanya dimasukkan ke dalam sebuah tempat, sebuah pangkalan. Nah, tempat wadah ini nanti adik-adik itu begitu login, mereka akan melihat wadah ini. Nah, maka oh, nilai saya ini, oh nama saya, ketemu itu. Karena yang menghubungkan apa itu? NISN. Bapak Ibu SMA, Ustazah itu memasukkan NISN, ya. Adik-adik login bawa NISN, ketemu NISN-nya, ketemu nilainya, ketemu identitasnya, ketemu macam-macam dan seterusnya. Nah, kata. Fungsinya apa itu? Merupakan basis data berisi rekam jejak kinerja sekolah dan nilai raport siswa yang layak mendaftar. Nah, gitu. Kalau bisa dikatakan eligible, istilahnya mungkin layak gitu ya. Terus bagaimana kurikulumnya? Nah, kurikulumnya dalam PDSS itu ada beberapa kurikulum yang bisa diakomodir, yaitu KTSP, Kurtilas, nah, serta Merdeka. Nah, sedangkan semua sekolah itu wajib menggunakan kurikulum nasional. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperkenakan mendaftar PDSS. Pengisian PDSS siapa yang melakukan tadi? Ustadz Ustadzah yang ada di SMA IT. Itu sekolah. Nah, kebenarannya, nah makanya karena ini tanggung jawabnya adalah jadi yang memasukkan bukan adik-adik siswa sendiri-sendiri. Karena ini ada tanggung jawab institusi. Nah, makanya. Jadi yang handling itu ada institusi. Jadi bukan setiap orang, setiap siswa upload sendiri-sendiri nilainya. Enggak diperkenalkan seperti itu. Karena kalau seperti itu orang bisa curang. Jadi kalau ini salah, maka menjadi tanggung jawab institusi itu. Nah, nanti ketika mereka diterima, nanti akan dicocokkan tuh nilainya dengan rapor yang dibawa ketika mereka nanti eh, registrasi ulang ketika diterima gitu ya, nanti baru cocokkan, oh ternyata SMA ini nilainya banyak yang beda nih yang dimasukkan. Nah, itu nanti dilaporkan itu ke kementerian, sekolah ini banyak apa namanya nilainya, raportnya cetaknya sekian, yang dimasukkan ke sistem sekian, nah beda. Nah, tapi nah, itu nanti ya. Nah, sistem PDSS ini untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama. Nah, makanya dalam hal ini bagaimana? Ya, lulusan 2024 ya 2024 semua.
Jadi tidak bisa tahun lampau ya mau daftar pakai PDSS, udah lulus kemarin, sekarang mau daftar lagi, enggak boleh. Harus tahun ajaran pada tingkat yang sama. Jadi hanya kelas 12 ini saja yang boleh. Loh, lah kalau yang tahun kemarin gap year apa namanya? Hmm, kemarin tidak diterima perguruan tinggi terus dia setahun nganggur di rumah, apakah nggak boleh daftar PTN? Boleh. Nanti jalur kedua dan ketiga. Jalur apa namanya? Tulis dan jalur mandiri itu boleh. Tapi tidak boleh menggunakan jalur prestasi. Ini jalur pertama. Nah, ketentuannya ini SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik menggunakan apa itu? Rapor serta prestasi akademik dan akademik. Apa prestasi akademik itu? Rapor serta prestasi akademik. Bisa rapor setiap semester itu prestasi akademik. Oh, lomba, olimpiade, prestasi non akademik. Oh, lomba kejuaraan silat, ya, apa debat bahasa Inggris, nah seterusnya. Nah, prestasi akademik dan non akademik siswa yang dinilai adalah 3 prestasi terbaik. Jadi kalau lomba itu adalah ranking A, juara 1, 2, 3. Emas kalau biasanya cabur itu ya, cabang olahraga, emas, perunggu dan perak. Ini saya nerangkannya takutnya kalau cepat-cepat itu jadi nggak mudeng, tapi kalau lambat-lambat begini waktunya nanti habis. Sudah 20 menit. Eh, Kemudian saya agak cepatkan ya, karena nanti masih ada beberapa apa namanya terkait dengan ini masih ada satu, ini baru satu ini belum nanti apa jurusan apa yang mudah untuk dicapai dan sebagainya itu kan saya kira ini sebenarnya yang sini saya saya agak percepat saya ingin menjelaskan tapi waktunya ini sangat sangat terbatas agak kemalaman nanti. Terus kemudian yang kedua yaitu sekolah yang mengikuti siswanya dalam SNBP harus mempunyai NPSN. Nah, ini selesai kalau di SMA itu sudah selesai ini. Sekolah harus memiliki akun SNBP, ini sudah selesai juga, sudah bisa. Registrasi akun SNBP sekolah dan registrasi akun siswa dilakukan di portal SNPMB. Nah, ini sudah dikoordinasikan oleh ustadz-ustadzahnya. Jadi awal ini di ketentuan umum aman insya Allah. Ketentuan tambahan, ya. Nah, ini penting. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi SNBP 2024 dan SNBP 2023 dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi SNMPTN 2022 tidak dapat mendaftar SNBT 2024. Jadi kalau besok itu keterima di SNBP, misal contoh pilihan 1 daftar A gitu ya, prodi A. Terus pilihan 2, wes pokoknya sembarang wes pokoknya biar biar keterima. Nah, pilihan ketiganya mungkin juga sama begitu. Nah, case-nya itu nanti kalau diterima di pilihan terakhir dia tidak bisa daftar lagi di SNBT. Ya, SNBT tidak bisa. Nah, siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Nah, ini ini yang kedua ini. Ini baru ini. Ini dua ini baru. Cuman saya yang kedua ini agak kurang yakin dengan karena nomor 2 ini harus harus IT level maturity-nya itu atau kemudian tingkat kematangan IT-nya teknologi informasinya itu di masing-masing perguruan tinggi harus harus bisa handling ini, harus bisa menangani ini. Nah, kalau PTN-PTN besar bisa, tapi kalau PTN-PTN kecil saya tidak yakin, ya, saya tidak yakin, ya, untuk bisa menangani handling seperti ini, gitu. Oke, untuk yang tanya eligible nanti tanya sama apa ustaz-ustazah nggih. Terus kemudian nah ini siapa yang boleh mendaftar? Ya, itu berdasarkan akreditasi, akreditasi sekolah. Jadi kalau SMA IT ini akreditasinya A, jumlahnya itu ada 100, maka hanya ada 40 orang. Kelas 10, kelas 12 itu ada 100, maka nanti ada hanya 40 orang saja. Angkatan. Jadi itu ya, jadi kebetulan ini case-nya SMA IT saja, saya yang lain tidak perlu jelaskan ya. 20% dan 60% itu ngikuti saja.
Nah, selanjutnya persyaratan pendaftar, yaitu nanti adalah punya NIK, NISN terdaftar di PDSS, nilai rapor yang diisikan di PDS sesuai dengan ketentuan, wajib mengunggah portofolio. Ya nanti kalau pilihannya itu ada pilihan prodi bidang seni dan olahraga, maka nanti harus mengunggah portofolio. Nah, portofolionya itu apa? Portofolionya itu bentuknya adalah macam-macam ya. Ada kalau kemudian lo seni ya biasanya nanti suruh gambar. Kalau nanti olahraga biasanya bikin video. Nah, dalam hal ini, case-case yang terjadi adalah begini Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu ini kan nanti data-data portofolionya itu kan dicek nih, dicek satu persatu mungkin ada sistemnya gitu, ada sistemnya untuk pengecekan. Nanti Bapak Ibu di prodi kami di prodi UNS misalkan olahraga ya, Penjaskes atau Penkepor itu mereka ada tim gitu untuk menilai portofolio ini. Nah, yang terjadi case-nya adalah begitu bikin portofolio ketika diunggah datanya korup. Nah, kalau korup seperti itu nggak bisa. Jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngecek. Kenapa? Karena karena mereka hanya mendapatkan file itu saja. Nah, maka kemarin saya ketemu dengan Ustaz Utadah di SMIT itu salah satu triknya adalah nanti kan diminta untuk bikin PowerPoint. Nah, di dalam PowerPoint itu tolong ditambahkan juga link alternatif apabila portofolio yang diunggah itu tidak dapat diakses atau korup gitu ya. Istilahnya kalau dalam komputer filenya itu korup. Nah, maka caranya bagaimana? Diunggah aja di Google Drive atau kalau video diunggah aja di YouTube. Terus nanti di PowerPoint kan suruh mengunggah PowerPoint. Ya, salah satunya misalnya olahraga itu kan suruh mengunggah. Nanti ada PPT yang isinya adalah surat keterangan sehat dari dokter, terus apa lagi ada biodata macam-macam dan seterusnya gitu. Nah, itu kan ditaruh di situ. Nah, di bawahnya itu dikasih saja satu satu slide lagi itu atau satu lembar lagi itu ya. Itu alamat alternatif link portofolio. Maka caranya. Sehingga nanti kalau misalkan filenya itu korup, nah itu bisa diarahkan itu alternatif linknya. Nah ini rata-rata nggak dikasih tahu. Maksudnya trik-trik ini nggak dikasih tahu karena sistemnya itu kan eh, seolah-olah ya pokoknya upload saja. Sementara adik-adik kadang lupa itu ngecek portofolionya itu bisa diakses apa enggak. Nah, namanya juga ini ya. Kadang adik-adik pas bandwidthnya kecil gitu, terus korup. Nah, begitu kalau di-download, udah korup, udah nggak bisa dimainkan, nggak bisa videonya nggak bisa dimainkan, nggak bisa jalan gitu ya. Kalau itu file PowerPoint nggak bisa di slideshow, nggak bisa dibuka bahkan. Nah, itu bisa nah, ini apa namanya supaya kemudian alternatif-alternatif lainnya bisa di eh, apa namanya bisa diakses, maka perlu diinformasikan. Jadi kalau portofolio eh, jelas begitu ya. Kalau bikin video juga harus jelas. Apa itu? Perkenalan dulu, namanya, NISN-nya berapa. Nah, gitu ya. Ditutup mungkin awal salam dan sebagainya ditutup. Nah, nanti bisa di closing itu dengan statement apabila portofolio saya bisa diakses di laman kasih tuh apa namanya? Shortener link shortener link itu biasanya kan kalau Google Drive itu kan panjang ya. Itu biar alamatnya pendek ada tools-tools untuk memperpendek laman seperti Bitly gitu ya, s.id dan seterusnya itu salah satu triksnya. Itu agar untuk apa ya istilahnya membackup lah kira-kira begitu. Yang di sini ada di sana, yang asal ada di sini. Nah, gitu. Diinformasikan. Terus memiliki prestasi akademik yang memenuhi ini prestasi akademik terkait dengan apa namanya? Mungkin lomba atau olimpiade dan sebagainya. Nah, ketentuan pemeringkatan. Nah, ini ketentuan pemeringkatan. Nanti siapa yang eligible? Nah, ini eligibility itu, gitu. eh yang melakukan adalah sekolah sepenuhnya. Apa yang diperhitungkan? Nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 5. Nah, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nah, pada sekolah implementasi kurikulum merdeka atau kriteria lain misalkan P5.
Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah tadi, 40%, 20%, 5%, dan 5% tadi. Nah, tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi ini, ada di sini tahapan. Nah, ini tahapan SNBP yaitu pengumuman kuota, ya. Sudah belum ya? Saya malah nggak ngikuti ini. Terus registrasi akun sekolah ini sudah, harusnya kuota sudah ya. Terus registrasi Ampun. eh, akun siswa yang sekarang ini ada. Terus nanti dari data yang sudah masuk ini ya, nanti akan dimasukkan siapa yang eligible itu. Nah, terus nanti dari data itu akan kemudian disortir oleh sekolah gitu. Akan diambil 40% terbaik. Nah, 40% terbaik itu dimasukkan ke dalam PDSS. Lalu nanti mereka yang eligible bisa memilih ya, mendaftar SNBP yaitu mengisi biodata dan memilih program studinya. Kalau dia daftar yaitu seni olahraga, maka dia harus mengunggah portofolionya. Terus nanti akan dievaluasi, akan di-ranking, maka ini akan seleksi, akan di-ranking, akan diseleksi oleh PTN berdasarkan kriteria-kriterianya, lalu diumumkan dan registrasi atau daftar ulang. Maka bagaimana pilihan program studinya? Pilihan program studinya itu ada 2 program studi untuk SNBP, yaitu yaitu adalah di satu PTN itu bisa 2 atau di 2 PTN masing-masing 1. Nah, apabila memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN yang pada provinsi yang sama dengan asal SMA-nya. Jadi bukan asal rumahnya, tapi asal SMA. Jika memilih, maka SMA itu ada di Jawa Tengah, maka salah satu harus berada di Jawa Tengah. Lanjut, yaitu apabila memilih satu program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jadi misalkan pengennya, jadi kalau milih 2 PTN, gitu ya. Maaf, memilih 2 program studi itu harus salah satu ada di Jawa Tengah. Jadi misalkan pilihan satu, nah ini, saya tidak mau memisahkan ini. Ini saya kasih. Jadi kalau pilihan 2 prodi sebaiknya tetap berada dalam dalam provinsi Jawa Tengah. Jadi satu pun juga, kalau satu bebas, bebas. Tapi kalau 2 di Jawa Tengah. Kenapa? Pak Tri, loh, kok nggak mengikuti ini? Nah, jadi gini, Bapak Ibu yang maksudnya gini, yang ingin mendaftar di PTN-PTN yang 10 besar terbaik itu. Apabila Bapak Ibu menghendaki putra-putranya itu kuliah di PTN-PTN besar itu, maka sebaiknya jangan menomorduakan PTN-PTN yang besar-besar itu. Itu tadi saya sampaikan. Kenapa kemudian saya tidak merekomendasikan begitu. Jadi contohnya pilihan 1 UGM, apa ya misalnya kedokteran UGM, pilihan 2 kedokteran UNS. Saya tidak menyarankan. Itu pasti kedokteran UNS tidak akan pernah memproses. Atau pilihan 1 ilmu komputer UGM, pilihan kedua informatika UNS. UNS nggak bakalan mau ses. Atau pilihan 1 informatika ITB, pilihan 2 informatika UNS. Itu kalau jalur prestasi ini itu sama saja. Itu hanya milih 1. Jadi kalau milihnya itu untuk PTN-PTN gede-gede itu. Karena PTN-PTN gede-gede itu tidak mau diduakan intinya gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan pilihannya 2, ya sebaiknya dan pengen diterima pilihan 1 ini ada informatika UGM ya. Ilmu komputer UGM, pilihan kedua misalkan apa ya? Misalkan saya tidak hafal ya. Atau pilihan 1 kedokteran UGM, pilihan 2 ilmu komputer UGM misalnya gitu.
kedokteran UGM, ilmu komputer UGM. Nah, itu masih bisa diproses itu. Atau pilihan satu kedokteran UNS, pilihan dua informatika UNS. Itu bisa diproses. Cuma memang grade-nya tinggi-tinggi. Itu grade-nya tinggi-tinggi. Ya, kalau mau lebih aman, ikuti saran dari ustadz-ustadzah di SMIT. Pilihan satu misal dokteran, pilihan duanya mungkin agak yang lebih slow down, maka teknik industri ya, yang lainnya itu atau mungkin di biasanya agak rendah itu teknik industri, teknik mesin itu agak lebih rendah daripada informatika atau psikologi atau farmasi. Ya. Farmasi, psikologi, UNS itu dengan dokteran agak lumayan tinggi. Terus yang terakhir ini satu prodi, oke satu prodi berarti bebas, monggo silakan dipilih. Tapi kalau dua prodi sebaiknya kalau PTN gede-gede itu pada PTN yang sama saja, dua pilihan. Kalau kemudian dengan PTN kecil ya monggo, misalkan Universitas Nusa Cendana, terus mana lagi itu mungkin bisa. Nah, portofolio. Bagi peserta yang milih program studi seni atau olahraga wajib mengunggah portofolio. Ketentuan portofolio di laman ini ada macam-macamnya. Nah, detail banget ini. Ada contoh-contohnya, video-videonya contohnya ada semua. Nah, ruang lingkupnya ini nanti ada 76 PTN akademik, 43 PTN vokasi, 24 PTKIN. Ini SNBMP, ya, PTN negeri. Ya, terus kemudian ini vokasi dan program akademik yaitu 585 program diploma, 604 dan 3.400 sarjana. Ini jadwalnya. Jadi pengumuman kuota sekolah sudah. Nah, nanti ini proses pengisian PDSS dan seterusnya. Kemudian sekarang jalur kedua yaitu UTBK. Nanti jalurnya maaf. Jalur kedua SNBT, Nasional Basis Tes, Basis Tulis. Jalurnya menggunakan nanti namanya UTBK. Peserta UTBK hanya mengikuti ujian satu kali. Di 2024. Jadi seleksi SNBT berdasarkan hasil UTBK 2024 dan portofolio. Nah, di sini pun nanti juga ada portofolio, Bapak Ibu. Jadi kalau daftar SNBP prestasi terus tidak diterima, dia mau pakai jalur tes, gitu, jalur tulis, ya di seni ataupun olahraga, portofolionya bisa diunggah lagi. Biasanya udah ada itu. Kira-kira begitu. Nah, ketentuan tambahan. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 dan SNBP 2023 dan seleksi nasional atau SNMPTN 2022 tidak dapat mendaftar SNBT 2022. Jadi tidak bisa daftar jalur tulisnya ini nggak bisa daftar. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Nah, peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT 2024 dan telah terdaftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima di manapun pada seleksi jalur mandiri 2024 PTN manapun. Ini makanya pilihannya itu di apa ya istilahnya itu dipertimbangkan baik-baik. Istikharah kalau nanti keterima nyemplung maka kan ya istilahnya itu ya. Maka nanti ya harus istilahnya itu diangkati gitu ya. Harus 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 dilakoni orang Jawa bilang. Gitu. Kecuali memang daftar di swasta gitu ya, mungkin masih bisa. Atau di kementerian-kementerian lain itu masih bisa. Nah, persyaratannya apa? Maksimal ini ada update-nya itu kemarin ya. Ada maksimal 22 tahun. Kemarin kan diubah itu ya. Terus kemudian ini paket C. Nah, ini umurnya kemarin 22 tahun. Ini ada perubahan atau enggak ya? Saya lupa. Setahu saya ada surat edaran tambahan. Semoga ini sudah ada update. Nah, UTBK. Apa itu UTBK? Ujian tulis berbasis komputer. Jadi adik-adik itu nanti harus datang ke titik atau dalam hal ini
ke kampus biasanya atau tempat yang sudah ditunjuk makaten. Jadi misalkan adik-adik ada yang rumahnya di Palembang makaten, pas saat itu dia pulang SMIT tapi rumahnya Palembang. Dia tidak harus ujian UTBK-nya itu ke Solo tidak. Kalau anaknya sudah di Palembang pas sana. Ya. Nah, maka tanggal ujian itu kapan, terus dia akan ada di mana, itu tolong diperhatikan baik-baik. Jadi kasusnya itu dulu ada beberapa adik-adik yang dari luar daerah itu begitu. Dia itu datang dari Palembang, datang ke Solo. Padahal ngapain juga maksudnya? Karena dia pengennya daftarnya di UNS itu. Padahal enggak harus. Padahal dia bisa ujian tuh di Palembang sana. Datang sampai di sini, sampai di Jogja kan gitu ya. Sampai dia Palembang ke Jogja, sampai Jogja itu jam 10. Ya, dia enggak tahu kan ada KRL macam-macam, pakai angkutan biasa, bus. Sampailah di Solo jam 1 lebih 1/4. Udah nggak bisa masuk. Kasihan kan? Nah ini, ya maka pelaksanaan UTBK ini adalah di tempat terdekat. Tidak harus di Solo kalau rumahnya memang bukan Solo. Dan tanggal itu ada di mana? Ya, tanggal itu ada di mana? Kalau tanggal itu dia itu pulang ke rumah gitu ya. Pulang misalkan rumahnya di Pontianak maka ya mending di Pontianak sana saja karena posisinya kan jauh daripada nanti anu ya, eh, berisiko begitu. Tapi memang biasanya teman-teman yang di wilayah timur itu, gitu, kalau ketika UTBK itu seringkali gangguan listrik, gangguan listrik di sana dan internet. Padahal eh, apa namanya eh, dalam UTBK itu fasilitas itu yang sangat menentukan gitu. Oke. Gangguan listrik, waduh mati. Sampai ada yang mundur berapa jam begitu. Baik. Lanjut. Materinya apa? TPS, penalaran matematik, literasi, bahasa Indonesia, literasi, bahasa Inggris. Satu orang mengikuti 1 kali tes. Pelaksanaannya nanti ada 2 gelombang. Jadi hanya memilih waktu saja, tapi hanya 1 kali tes. 2 gelombang itu bukan berarti saya bisa daftar gelombang 1, gelombang 2. Tapi pelaksanaan itu ada 2 termin, makatan. Tapi milihnya salah satu. Hasil tes nanti akan dilihat di account tadi menggunakan SSO tadi, menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Nah, hasilnya bisa dilihat. Nanti semua dari sini semua. Ya, alamat ini SNPMB BPPP Kemendikbud.go.id. Waktunya berapa? 195 menit. Ya, lumayan nih. Ya, hampir 3 jam. Ya, lebih nih. 3 jam lebih. Jadi adik-adik itu akan berada di depan komputer dengan posisi under pressure begitu. Ya, depan komputer. Nah, maka harus sarapan kalau pagi. Karena ini waktunya itu pagi banget. Jadi waktunya itu adik-adik harus mau nggak mau walaupun pagi tetap harus sarapan. Dan sore itu biasanya sampai sekitar jam 5 ya, sampai sekitar jam 5 gitu. 5 kurang seperempat atau 3 jam di depan komputer. Baik. Nah, maka itu butuh butuh anu nggih, butuh performa yang baik begitu. Secara fisiknya itu. Karena eh, memang under pressure di depan layar nggak terbiasa begitu, biasanya pening dan seterusnya. Eh, maka kalau lapar akan membahayakan. Jadi ini ada literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, penalaran matematika, ya, penalaran TPS tadi. TPS itu kayak tes anu sebenarnya, tes IQ dulu itu. Nah, pendaftarannya melalui portal yang menggunakan akun SSO tadi, akun SNPMB tadi. Nanti mengisi biodata, memilih program studi. Kalau program studinya mengandung seni atau olahraga, maka mengunggah portofolio. Nanti memilih pusat UTBK. Pusat UTBK itu tempat lokasi ujian. Ya, ya, makaten. Nah, bagi mereka yang punya KIP, maka tadi juga sama. Ah, kalau yang SNBP itu semuanya gratis, Bapak Ibu. Semua boleh daftar, nggak usah bayar. Tapi ketika SNBT,
karena ujian, karena melibatkan panitia makaten. Harus ada ini ada charge-nya, ada biayanya. Kecuali mereka yang KIP. Yang non KIP nanti suruh bayar. Yang KIP nanti tidak perlu bayar. Terus nanti yang non KIP itu mereka melakukan pembayaran pada bank. Banknya ada beberapa itu. Oke, ada banyak bank. Nah, petunjuknya masing-masing bank itu sendiri-sendiri, perlu dipahami. Terus sudah selesai bayar maka mengunduh kartunya. Biayanya berapa? 200.000. Nah, ini program pilihannya. Nanti bisa milih 1, 2, 3, atau 4 program studi untuk SNBT. Kalau SNBP tadi berapa? Itu berarti tadi hanya 2 saja. Yang ini bisa 4. 4 itu ya, itu nanti harus ada diploma 3 kalau lebih dari eh, 2 ya, lebih dari 2 atau 2 ini. Dia harus ada diploma 3-nya. Setiap peserta bebas memilih program studi di PTN akademik, PTN vokasi, atau PTKIN. Setiap peserta diperbolehkan memilih 4 program studi yang terdiri dari 2 pilihan program akademik, 2 program vokasi, ya, dengan ketentuan sebagian urutannya seperti ini misalkan. Contohnya, pilihan 1 bisa diploma saja, atau diploma 4 saja, atau sarjana saja. Pilihan 2 bisa 2 diploma, 3, 2 diploma 4 atau sarjana terapan, atau 2 sarjana, 1 diploma 3 dan 1 diploma 4 sarjana terapan, atau 1 diploma 3 dan 1 sarjana, atau 1 diploma 4 atau sarjana terapan dan 1 sarjana. Kalau pilihannya 3 itu nanti 2 program akademik dan 1 program vokasi, atau 1 program akademik dan 2 program vokasi. Kalau kemudian pilihannya itu 4, 2 program akademik dan 2 program vokasi, minimal, nah ini yang 4 ini. Yang 4 ini yang saya sampaikan tadi. Yang 4 ini 2 program akademik dan 2 program vokasi, minimal ada 1 program di diploma. Lanjut. UTBK itu dilaksanakan pada 74 pusat UTBK PTN. Jadi ada 74 PTN yang menyelenggarakan UTBK. Salah satunya UNS. Di Solo itu ada berapa? UNS, ISI. Lanjut ya. Nanti daftar-daftarnya bisa dicek. Nah, kalau di UNS itu eh, sekitar kuotanya 1.500 sampai 1.800. Kalau tahun lalu itu 1.800 nggak salah. Oh iya, ini ada pertanyaan. PTKN itu apa? Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi UIN yang sudah masuk UIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Biasanya UIN. Kalau di Jawa Tengah itu perguruan tinggi universitas terbanyak itu adalah justru UIN. Kalau di bawah Kemendikbud itu apa namanya? Hanya ada UNS, Undip, UNES, Polines, mana lagi? Nah, UIN itu hampir setiap kabupaten kota mana ada. UIN Solo, UIN Sukoharjo ya, UIN Surakarta tapi di Sukoharjo, Pekalongan, Semarang, nah macam-macam banyak mana hampir setiap kabupaten kota punya. Nah, terus di sini ini jadwalnya. Tadi ada 2 gelombang, menikah dan menikah. Dan ya, saya cepat aja ini. Per gelombang 7 hari. Nah, kapan bisa dipilih? Pastikan panjenengan putra-putri itu punya waktu ini di sini. Pastikan waktunya itu pas. Dan panjenengan memang, oh, wah ini jadwal saya umroh. Nah, ini repot. Udah booking umroh. Nah, udah tak daftarkan umroh. Nah, ini repot. Jangan sampai apa namanya membuat apa nih agenda-agenda penting di tanggal-tanggal urgent ini. Ya. 30 April sampai ini 20 Mei. Ingat-ingat ya.
Sebaiknya begitu. Per hari itu nanti ada 2 sesi. Jadi nanti adik-adik itu suruh milih. Oh, 30 April, pagi atau siang? Pilih pagi atau pilih siang? Nah, disesuaikan dengan apa nih? Yang pertama itu memang kuota begitu ya. Perguruan tinggi itu bukanya itu enggak langsung breng begitu enggak, tapi bertahap. Karena mereka akan mengefisiensikan SDM-nya. Dan istilahnya itu kayak karcisnya itu pokoknya biar karcisnya eh, terjual. Jangan sampai nanti bolong-bolong. Kalau terbolong-bolong itu nanti satu ya mereka akan mm, mengatur efisiensi begitu. Maksudnya yang ngawasi satu orang, ngawasi cuma 2 orang kan gitu. Pesertanya 2 orang, itu terlalu boros. Maka biasanya bukanya itu memang pelan-pelan gitu. Jadi eh, coba ya memang nanti ada kayak semacam kayak kalau ya, istilahnya itu eh, ini war gitu ya. Itu nggih. Nah, selanjutnya kalau nanti UTBK-nya sudah gitu, gelombang 1 sudah nanti hasil pengumuman kapan itu 13 Juni 2020. Nah, itu nggih. Ini beasiswa KIP bagi yang kurang mampu atau keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan biaya skema KIP. Nah, nanti menggunakan informasi yang ada di sini. Puslabdik atau kalau di Kemenak sekolah-sekolah di bawah Kemenak pakai KIP kuliah Kemenak. KIP kuliah ini di Kemendikbud hanya berlaku untuk pilihan program studi di PTN akademik dan PTN vokasi saja. Baik, itu J. Itu terkait dengan SN apa namanya? BT dan sebentar. SNBP dan SNBT. Sebentar. Ada satu lagi, ya, terkait dengan apa yang harus tinggal 5 menit nih kalau jam 9. Nah, saya mau share sedikit terkait dengan apa saja yang eh, bisa dimasuki gitu ya. Ini tapi khusus untuk UNS. Tadi kan saya sampaikan eh, jalur-jalurnya ya. Tadi kan secara deskriptif saya akan buat eh, kayak kemudian mind map gitu ya, biar panjenengan bisa paham. Nah, kalau dirangkumnya kan enaknya begini. Diploma ini yang kuning sampai hijau ini skip saja ya. Diploma itu ada 3 jalur. Diploma dan sarjana. Ini kan fresh graduate nih dari SMA. Prestasi, tulis, nah dan mandiri. Nah, dan kalau bisa lebih gampang mencermatinya begini. Prestasi, tulis. Nah, ini jalur nasional tadi. Ini yang menyelenggarakan pemerintah. 2 ini menyelenggarakan pemerintah. Terus ada mandiri. Perguruan tinggi negeri hampir nanti konsepnya sama seperti ini. 2 ini diselenggarakan oleh pemerintah, yang mandiri itu diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ngaten, paham ya? Nah, kalau kemudian eh, tadi kan SNBP, SNBT gitu kan, udah saya jelaskan. Bagaimana dengan ini? Kalau di UNS itu masing-masing perguruan tinggi, maaf, di masing-masing perguruan tinggi ini nanti pecah-pecah ini. Banyak ini banyak sekali. IPB punya apa lagi? UGM ada jalur. Nah, kalau yang UNS seperti ini. Jalur sarjana dipecah. Mandiri itu ada mandiri prestasi, mandiri jalur kepemimpinan muda, mandiri kemitraan, mandiri disabilitas, mandiri ujian UNS, mandiri nilai UTBK, mandiri kelas internasional. Diploma juga gitu. Mandiri prestasi, kepemimpinan muda, kemitraan, disabilitas, ujian UNS, jadi ujian lagi tapi menggunakan soal-soal UNS mekaten, dan enggak perlu ujian tapi menggunakan nilai UTBK itu ditandingkan kembali. Nah, nilai UTBK itu diseleksikan kembali bersama. Nah, itu kalau rangkumannya kayak gitu tadi. Jadi yang tadi kan ini kan sederhana ya SNBP gitu aja. Pokoknya rapor kumpulkan, seleksi nasional selesai. Mereka ujian, kumpulkan, terus diseleksi, selesai.
Nah, mandiri itu pecahnya banyak banget. UGM juga begitu. UGM, IPB itu macam-macam pecahnya. Yang mandiri itu jalurnya banyak banget. Nah, Bapak Ibu perlu hati-hati. Apa yang membedakan? Nah, yang membedakan. Pertama, berarti kuota. Ketika nih, kalau tadi PTBA tadi kan 20, nah, gitu, 40 dan bisa 50 kan gitu. 20, 30 dan 50, Pak. Yang PTBA. Nah, selain kuota adalah di bagian mandiri ini ada yang namanya ya macam-macam menyebutnya. Istilahnya uang pangkal lah kira-kira. Pembedanya cuma itu. Ya bukan cuma ini biasanya kalau ini masalah yang utama biasanya. Karena angkanya macam-macam itu. Nah, selain UKT, bayarnya kan begitu. Bayar di perguruan tinggi itu dikonstruksikan menjadi dua. Ya. Konsepnya adalah uang kuliah tunggal. Jadi masuk uang kuliah tunggal itu begitu masuk seharusnya ya sudah masuk itu saja. Tidak ada lagi tarikan lab, harusnya tidak ada. Jadi sudah uang kuliah itu sudah kayak kalau di luar negeri namanya tuition fee gitu ya. Jadi sudah dipaket gitu. Oh, sekian namanya unit cost-nya itu ya. Unit cost-nya itu sudah fix gitu. Jadi semester 1 sampai semester kalau sarjana berarti semester 14, maksimum kan 14 semester, 7 tahun. Lulus kuliah itu ya idealnya 4 tahun, tapi maksimum 4 tahun, maksimum 7 tahun. Itu nanti bayarnya sama. Lanjutnya nggih, saya tampung. Nah, tadi saya sampaikan. Ini diploma yang kemarin nggih, UNS 20%, 35, 45%. Sebenarnya kan aturannya boleh 50%, maksimum 50%. Nah, ini aturan ke depan kayaknya sama. Tapi UGM dan sebagainya saya tidak tahu. Hampir mirip seperti itu. Mungkin. Terus kemudian kuotanya ke tahun lalu itu 8 ribuan, diploma 2 ribuan. Trennya. Ini Ki. 2001, 2022, 2023. Ini menurun karena dulu eligibility-nya itu gede begitu. Jumlah pendaftarnya bisa banyak. Maka ya terus kemudian ini peminat sarjana. Jadi yang di sini itu karena dulu penyelenggaraannya itu pribadi sebenarnya. Yang terus kemudian pesertanya banyak. Dan nasional bertambah karena minatnya jadi pilihan jadi sedikit. Nah, tren peminat program sarjana seperti ini. Kalau sarjana, nah ini kuotanya juga memang dikurangi begitu. Kuota ini ya, yang eligible. Kalau kuota UNS memang relatif, biasanya perguruan tinggi itu relatif setiap tahun itu naik kuotanya. Nah, registrasi itu kira-kira jumlahnya segini. Ini ya, peminatnya sekian. Saya cari yang anu aja. Ini SNBP, SNBT, SMUNS, ini sarjana. Peminatnya 150.000. Oke. Yang diterima itu 82%. Kira-kira begitu. Nah, ini maaf, ini skip aja. Ini karena ini kesingsal ini. Apa namanya? Keselip magister. Nah, ini untuk angka P, angka ketatan persaingan rata-rata ya. Ini karena kan beda prodi sebenarnya nanti ada yang per prodi. Ini secara umum untuk UNS 1:9 SNBP. Tahun 2022 itu lebih ketat. Jadi satu orang SNBP itu mengalahkan rata-rata itu 20 orang. SNBT-nya 1:10 kayak menurun. Karena jumlah pendaftarnya itu menurun. Apa namanya? Kuotanya kan diturunkan. Enggak, dulu kan yang bisa daftar kan lebih kalau nggak salah tidak. Kalau sekarang kan 40, yang mana 40% ya. Nah, dulu itu kayaknya pernah yaitu 50% atau berapa itu. Jadi yang daftar banyak. Nah, itu diploma peminat paling tinggi adalah K3 dan informatika. Ini yang vokasinya. Kalau di UNES nama diploma itu namanya nanti dalam sebuah fakultas sendiri namanya sekolah vokasi. Terus farmasi, ya nanti biasanya 3 ini yang relatif agak banyak. Nah sekarang di UNES ada beberapa program studi baru ya.
yang nanti mungkin belum ada di sini. Salah satunya adalah sains data di tempat saya. Itu di fakultas saya itu ada sains data. Eh, tahun kemarin bukan tahun pertama, ini tahun tahun kedua ini. Terus ada S1 Mandarin. Terus kalau nggak salah keperawatan atau saya lupa itu. Kayaknya ada juga sudah ada. Nanti silahkan bisa dicek balik di lamannya SNBP tadi atau UNS ada SPMB UNS ID. Terus ini yang paling rendah itu adalah budidaya ternak di 3. Informatika itu ada informatika di UNS Kentingan, Solo, dan informatika di Madiun, namanya PSDKU. PSDKU itu adalah program studi di luar kampus utama. Nah, tahun depan itu prodi saya akan buka, yaitu PSDKU S1 di Kebumen. Silakan nanti kalau mau informatika gitu, ya. Tapi yang lebih lebih longgar itu mungkin di Kebumen itu longgar. Maksudnya ketatannya tidak terlalu ini. Ya, ini ada PSDKU Teknologi Hasil Pertanian. Tapi yang PSDKU Informatika itu proposalnya baru jadi kemarin saya dan teman-teman baru buat em, tapi kemungkinan sarannya memang akan tetap jalan karena pembukaan bentar lagi tentu ini. Belum buka atau ini. Maksudnya pemilihan kan masih bulan eh, pemilihan program studi itu berarti bulan apa ya? Yang tadi saya lupa tadi. Yang apa namanya SNBP. Harusnya Februari, mungkin dikejar masih bisa SK-nya. Karena kalau PTNBH itu buka prodi itu tidak harus ke Dikti. PTNBH, semua PTNBH itu buka prodi hanya cukup dengan yaitu dari syarat akademik di universitas saja. UGM, ITB itu mau buka program studi apapun langsung syarat akademik approve maka dibuka. Kemudian ini yang Soshum ya, ini diploma Soshum, manajemen bisnis perpajakan. Manajemen administrasi, demografi catatan sipil, akuntansi. Ya, ini peminatnya banyak-banyak berkatan ya. Nah, yang agak longgar gitu ya ini. Terus kemudian sarjana ini. Sarjana itu 1:20 untuk SNBP. SNBP 1:18, 1:13. Rata-rata 1:15. Nah, kira-kira begitu. Lumayan ya. Satu orang harus mengalahkan 20 gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau di masing-masing prodinya itu lebih ketat lagi. Kalau yang jalur ini secara umum gitu ya. 1:61, 1:58, 1:33 ini prodi saya. Terus psikologi 1:28, PWK 1:26. Yang agak longgar pendidikan fisika, PTB, PTM, fisika dan pendidikan kimia. Nah, untuk Soshum sarjana paling tinggi adalah ini program studi baru, mungkin baru 2 tahun ya. Bisnis digital ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini FISIP, ilmu komunikasi, manajemen, hubungan internasional, akuntansi, dan yang lainnya ini program studi yang longgar. Nah, UNS termasuk 20 perguruan tinggi dengan pendaftar terbanyak, nomor 9. Nomor 1 UB. UB itu memang luar biasa itu ya. Bangunannya, gedungnya, dan sebagainya sangat-sangat banyak begitu. Dan tinggi-tinggi. UNS tidak berani buka sebanyak UGM. Gitu. Oh, maaf, sebanyak UB, maaf. Paling banyak itu memang UB. UB Gajah Mada ini pendaftarnya karena memang kotanya besar-besar. Oke. Prodi farmasi di UNS itu masuk perguruan tinggi, masuk prodi yang terketat ke-20, yaitu nomor 18. 1:50. Oke. 20 PTN dengan pendaftar terbanyak secara keseluruhan. Nah, ini UNS nomor 4. Terus PTN akademik. Ini kan PTN akademik saja ya. Ini PTN saja, ini PTN akademik. PTN akademik ini 51. Kalau tadi kan termasuk vokasi. Ini kan masuk UNS ada vokasinya di sini. Yang di sini tidak ada vokasinya. Ini PTN akademik. Hanya akademik. Kan di UNS kan ada akademik dan vokasi. Tapi kan ada PTN yang hanya isinya vokasi saja. Terus
Dulu PTN penerima pendaftar terbanyak secara keseluruhan. Terus kemudian dulu PTN vokasi, ya ini vokasi ya, vokasi dengan pendaftar terbanyak. UNS nomor 3. Ini yang vokasi-vokasi. Dikumpulin jadi satu. Hanya vokasi saja. PTN vokasi menerima pendaftar terbanyak. Ini penerima pendaftar. Baik, 20 prodi terketat. Ya, bisnis digital UNS nomor 5. Secara keseluruhan ya. Ini yang vokasi K3 nomor 9. 20 diminati. UNS itu nomor 9. Terus 20 prodi terbanyak diminati yang akademik itu psikologi. Terus ya, ini yang untuk vokasi ya, K3 tadi. Terus kemudian ini yang eh, di vokasi ya, 20 prodi terbanyak. Terus kemudian ini 10 prodi terbanyak eh, terkait yang ini lanjutannya ya. Terus ini KIP terbanyak UNS nomor 17. Terus vokasi penerima pendaftar KIP UNS nomor 16. Ini rata UTBK tertinggi adalah ITB. Ratanya nggih. Ini ratanya saja loh nggih. So, kalau nanti besok adik-adik itu panjenengan nilainya berapa? 500. Wah, itu masuk UNS itu agak ngos-ngosan. Karena ratanya masuk UNS itu segini. Ya, angkanya 650 lah itu bisa diterima, bisa jadi. Tapi kalau dia di bawah ini, nah ini UTB itu segini. Rem. Hampir 700. Rata UTBK tertinggi untuk vokasi yaitu UNS 621. Ya. Untuk D4 dan untuk D3 575. Jadi kalau 500-an gitu masuk diploma mungkin masih make sense. Ya, ini daya tampungnya saya kira ini daya tampung aja nih, enggak terlalu anu. Baik, saya kira itu informasi dari saya. Semoga memberikan pencerahan, memberikan tambahan informasi begitu. Saya lanjutkan, saya selanjutnya saya berikan kepada moderator Mas Taufik atau Sinten mau? Saya lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Winarno atas penyampaian materi berkaitan dengan sosialisasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Jalurnya banyak Bapak Ibu nggih, dan kami mengingatkan pada Bapak Ibu bahwasannya putra-putri di SMA Nur Hidayah sudah diberikan kelompok-kelompok untuk pendampingan pemilihan jurusan dan juga perguruan tinggi yang sudah diberikan oleh guru-guru pembimbing. Jadi sebenarnya sudah ada fasilitas itu. Oleh karenanya untuk saat ini kita masuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ataupun kolom chat. Wonten? Oke. Dari Bunda Salman, monggo. Monggo Ibu. Oke. Matur suwun Ustaz, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. eh, Mohon maaf ini tadi mungkin saya terlewat atau mungkin saya pas ke belakang. Yang mau saya tanyakan tadi adalah terkait apa namanya nilai akademiknya anak-anak Ustadz ketika mau ke SNBP. Artinya gini, apakah eh, standar nilainya itu di setiap perguruan tinggi itu ada atau tidak gitu. Artinya misalkan anak-anak kita itu pengen jurusan tertentu ya, misalkan jurusan apa namanya misalkan kedokteran gitu. Nah,
di antara mapel eh, yang di saat ini ada di SMA, mulai mapel A, B, C dan seterusnya ya yang ada di SMA ini, apakah itu menjadi yang menjadi pertimbangan paling kuat misalkan di jurusan kedokteran itu apa saja, ataukah semua mapel itu menjadi pertimbangan gitu Ustaz? Ya, mungkin cukup itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo, eh, Pak Win mungkin bisa dijawab dulu. Langsung J. Oke, sambil menunggu yang lain. Satu-satu aja. J. Jadi eh, sebenarnya kalau ini masing-masing perguruan tinggi punya apa ya, istilahnya itu kayak secret ingredient gitu apa ya, resep rahasia begitu yang kemudian eh, ya saya tidak tahu ya, maksudnya kalau perguruan tinggi lain bagaimana saya kurang paham, tapi relatifnya begini, arahannya dari kementerian itu adalah mereka akan mengarahkan kepada eh, adik-adik yang memang memiliki kualifikasi kalau kedokteran begitu ya, maka di mata pelajaran eksak itu, enggak, pelajaran eksakta itu, biologi, kimia, matematika. Kalau matematika hampir general nggih, semuanya bisa masuk begitu. Hampir tapi masing-masing mata pelajaran itu punya bobot gitu kira-kira. Ye. Jadi di prodi itu uh, akan memprioritaskan ya begitu. Karena perguruan tinggi itu kan lebih lebih spesifik ya daripada adik-adik SMA ya. Yang mana mereka itu dalam ini perguruan tinggi itu akan memfokuskan begitu terhadap yaitu bidang studinya. Contoh di program studi kami itu ya, informatika. Informatika itu bukan nanti isinya itu bukan nyun sewu, hmm, ngurusi komputer gitu mboten. Kuliah di tempat saya itu isinya itu integral Bapak Ibu. Matematika isinya. Integral, deret Fourier gitu. Gitu. Kalau ada adik-adik yang kaget itu, "Wih, masuk ke sini sih dikiranya nanti apa Photoshop apa gitu." Mboten. Enggak, ngurusi. Mboten. Tapi kalau di eh, apa namanya? Nah masing-masing program studi itu, terus misalnya kedokteran itu ya, memang akan ada beberapa prioritas pada beberapa mata pelajaran. Nah, pelajaran yang apa? Pelajaran yang relevan. Maka kemarin waktu diskus yang lampau itu dengan Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah di SMA IT itu, dengan formula yang ada yang dikembangkan oleh perguruan tinggi itu seharusnya juga diikuti dengan pola perankingannya untuk pemeringkatan. Biar apa? Ya biar nanti linear dengan kebijakan perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi modelnya seperti itu semua untuk SNBP prestasi. Jadi mata pelajaran ini di prodi apa nilainya lebih besar, bobotnya lebih besar, maaf. Ngoten. Sehingga nanti mereka akan kesempatan diterimanya itu jauh lebih besar. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, cuman ini kan jadi sebuah secret ingredient ya. Dalam hal ini uh, UGM gimana ya, Unpad gimana ya, UI gimana ya. Nah, maka perlu perlu sebuah simulasi maka. Dan ini uh, terutama untuk yang, jadi kan ada biasanya itu kan ada dua jenis, yaitu nilai rata mata pelajaran dan nilai rata per semester. Paham sih? Jadi rata yang dipakai itu biasanya. Perguruan tinggi modelnya menggunakan model seperti itu. Ada nilai rata per mata pelajaran. Jadi nilai rata per mata pelajaran itu adalah berarti dia kuat di bidangnya. Sedangkan nilai rata per semester itu adalah endurance-nya. Gitu. Endurance itu apa ya? Em, jadi dia itu kalau dia itu pintar, maka rata per semesternya itu ya bagus gitu. Jadi tidak hanya mata pelajaran tertentu, tapi nilai yang lain juga bagus. Kalau anaknya pintar itu begitu. Nah, tapi ditambah dengan nilai fokus-fokus di mata pelajaran sesuai bidang program studinya. Bisa menjawab pertanyaan belum, Ji?
Saya nggak bisa apa namanya ini jauh. Mau angkanya angka berapa ya nanti agak repot juga apa namanya. Karena masing-masing perguruan tinggi punya kebijakan sendiri-sendiri. Tapi mereka akan memprioritaskan. Jadi biologi akan digedekan. Nah itu sebenarnya bisa bikin simulasi sebenarnya. Bikin simulasi yang disepakati bersama begitu. Dan angkanya maksudnya jaraknya jangan terlalu jauh begitu, tapi make sense begitu. Ngaten. Ya, ya, mungkin Bapak Ibu ada sebentar. Apa yang pernah jadi ada dari UNS Mbak tadi? Pernah jadi kaprodi UNS. Nah, kalau kaprodi UNS itu tiap tahun akan ditanya itu. Kalau masuk ke prodi Anda mata pelajaran yang kan ini itu kasih bobot berapa gitu. Seperti itu. Yang menentukan kaprodinya masing-masing. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo, apakah ada feedback mungkin Bunda Salman ataupun pertanyaan dari yang lain? Iya. Ngapunten start sedikit, menyambung sedikit ya, feedback sedikit. Berarti bisa dikatakan bahwa standar dari setiap perguruan tinggi itu mungkin berbeda-beda, ngaten nggih, Ustadz nggih, berbeda-beda, tidak bisa dijadikan acuan bahwa Hilang? Oke. iya, halo, Ustadz. Halo, Nggih, J. Sudah masuk, nggih. Bu. Yes, Jadi secara umum memang mereka punya beda-beda mengatakan ibu. Nggih. Nah, nggih, Ajeng, bagaimana kemudian kita mengantisipasinya? Nah, tadi kayaknya di SMA itu sudah punya pola nih kok, untuk memprediksi begitu, gitu. Dan tahun lalu itu hasilnya cukup memuaskan. Artinya peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 itu jumlahnya signifikan itu yang dilakukan oleh ustadz-ustadzah di SMA IT itu, yang dulu seberapa, sekarang seberapa, 2023 itu berapa. Peningkatan masuk ke perguruan tingginya untuk jalur SMBP ini cukup banyak begitu peningkatannya. Ngaten Ibu. Nah, kalau jalur tulis ya mau tidak mau itu jurusnya hanya satu, belajar katen. Gitu. Belajar ketika menghadapi ujian ini kok, makaten. Kalau yang prestasi itu sebenarnya kemarin saya sudah sampaikan ke ustadz-ustadzah untuk SMA IT itu bahwa eh, perlu diupayakan makaten, yaitu bagaimana adik-adik ini didorong untuk berprestasi di akademik dan non akademik. Jadi tidak hanya rapor, tapi akademik dan non akademik bisa diupayakan. Selain kemudian misalkan eh, ada beberapa, kalau di perguruan tinggi itu ada yang mengakui Hafizul Quran itu menjadi prestasi akademik. Ada yang itu bisa dimasukkan. Tapi hanya perguruan tinggi tertentu saja, tidak semuanya mengatakan. J. Baik, menapa ada feedback Ada lagi, Mbak? pertanyaan, ini ada pertanyaan juga Muhammad Oke. Rangga 8C. Oh, ada yang direct ke saya. Oh, iya. eh ini direct message, minta saran dan minta saran, sebentar maaf, ke replace. Kalau anak yang kurang pintar, strategi pemilihan jurusan gimana baiknya supaya peluang masuk UNS? Ini, jadi kalau dalam hal ini saya tidak mau bilang anak kurang pintar begitu. Tapi semua anak itu punya kesempatan untuk masuk perguruan tinggi, gitu. Maka eh, kalau yang ini disampaikan ini adalah mungkin anak yang kebetulan tidak masuk dalam eligibility di SNBP saja, gitu. Bisa jadi ya. Jadi anak yang di luar 40% itu. Nah, bagaimana kemudian cara memilihnya? Bagaimana strategi pemilihan jurusannya? Nah, pemilihan strategi jurusannya adalah dengan mengukur terlebih dahulu kemampuan sendiri. Jadi bagaimana itu? Dengan mengikuti tryout misalkan. Dengan eh, jadi mengukur kemampuannya. Sekarang ada di mana ini? Oh, skornya baru 400. Nah, ini strateginya bagaimana? Belajar. Bagaimana kemudian bisa mengimprove ya
kemampuannya itu minimum kalau mau sarjana ya 600 gitu nggih. Itu ya mau tidak mau ya satu-satunya jalan adalah belajar. Nah, banyak media nggih, internet ini apalagi sekarang bahkan YouTube itu banyak sekali konten-konten terkait dengan yaitu materi-materi UTBK. Aneh-aneh soal-soalnya itu aneh-aneh bener. Saya juga apa namanya? Tapi bisa mencerahkan. Nah, ini intinya sering latihan, sering belajar. Jadi Bapak Ibu nyun sewu, ini pola UTBK itu berbeda nggih dengan waktu zaman saya masuk UMPTN atau apa ya dulu itu namanya apa itu? Dulu namanya yang kelahiran tahun 70 sampai 80 itu ada UMPTN itu nggih. Ya. Itu berbeda. Kalau dulu kan ada integral, mengatakan ya. Sekarang nggak ada, Bu. Materi itu nggak ada. Materi integral. Jadi ini tantangan bagi kami sebenarnya yang ada di perguruan tinggi itu, masuk perguruan tinggi itu adik-adik banyak yang nggak tahu integral. Jadi begitu. Nah, begitu. Terus kemudian ini ada pertanyaan lain. Minta saran. Untuk yang sudah diterima di SNBP dari tahun 2024, kenapa tidak bisa mendaftar? Menikah kebijakan ini. Makanya tadi saya sampaikan ada kebijakan baru. Kenapa tidak bisa mendaftar di PTN lain? Nah, yang tidak bisa itu kan tidak bisa mendaftar di SNBT. Kan gitu tadi. Nah, ini kebijakan Mas. Nah, ini kalau yang jalur-jalur nasional itu kemungkinan kalau ngelok ya ngelok saja. Ngunci begitu. Sepertinya begitu. Yang kemungkinan bisa terbuka itu malah mungkin nanti di jalur mandiri. Karena mandiri itu yang mengupayakan kan masing-masing program, masing-masing perguruan tinggi. Masing-masing perguruan tinggi itu memiliki tingkat kematangan yang berbeda. Tingkat kemampuan SDM-nya itu beda. Ada yang pinter IT, mungkin nanti SDM-nya pinter IT di PTN itu, maka dia bisa bikin program untuk mengintegrasikan. Kalau tidak mampu, ya sudah, lepas itu. Nah, terus dan masuk SNBP 2004 kok tadi kok tidak dapat ya kalau sudah diterima di SNBP itu nanti jalur mandirinya itu makanya tadi jalur mandiri itu tidak bisa tapi tadi disampaikan ini tergantung maturity maturity SDM apa namanya tingkat kemampuan SDM di perguruan tingginya untuk mengintegrasikan sistem mandiri di masing-masing perguruan tinggi dengan sistem pusat karena mandiri itu kan diselenggarakan mandiri oleh perguruan tinggi kalau SDM-nya di perguruan tingginya tidak ada yang mampu mengintegrasikan ya tidak bisa. Nah, maka saya kok cenderungnya begitu. Apakah tidak merugikan siswa? Ini kebijakan. Nyusul. Ini kebijakan. Jadi kebijakan ini apa namanya? Ya monggo kalau ini mau mungkin mungkin komplainnya tepatnya ke ombudsman ya. Ke ombudsman. Jalur SNBP apakah bisa lintas jurusan? Sebenarnya bisa, tetapi tidak disarankan. Daripada nyemplung dan tidak diterima, maksudnya tersia-siakan, artinya nggak eligible, jadi nggak masuk malah. Daripada begitu, mending ikuti saran dari ustadz-ustadzah saja. Kalau lintas jurusan, ada beberapa yang program studi itu yang lintas. Contohnya akuntansi. Akuntansi itu boleh bisa menerima dari apa namanya? Nah ini kalau ini nanti dilihat ya, dilihat apa kesesuaiannya. Nah di lamannya SPMB UNSSID itu ada prodi apa jurusan apa bisa prodi apa itu ada. Nah begitu. Jangan uh, kalau di luar apa namanya di luar aturannya ada di masing-masing perguruan tinggi itu tolong diikuti saja. Karena kalau tidak diikuti nanti terjerumus. Lainnya ini ada Mbak Salma ya Mbak Salma IPS 2 mohon pencerahan oh ini ibunya ini harap Ananda dapat masuk daftar siswa eligible sehingga ikut SNBP tapi Ananda sangat bersemangat melanjutkan studi di luar negeri maka mulai nyicil dalam melakukan beberapa persiapan sebenarnya bagaimana pulang PTN di Indonesia dengan PTN nah
Nah ini, saya kurang begitu paham Ji. Kalau di perguruan tinggi Ji, maaf perguruan tinggi negeri Ji, luar negeri. Kalau luar negeri itu, Nyun Sewu, biasanya kan menggunakan setidaknya paling tidak pertama kali, kalau yang Eropa-Eropa itu kan menggunakan IELTS atau TOEFL kan begitu. Selain GMAT gitu ya, GMAT itu, yaitu yang eh, kalau peluangnya Nyun Sewu, saya kurang begitu paham karena saya jujur belum pernah apa namanya ngulik terkait dengan itu. Wah, kebetulan anak saya baru kelas 11 nih Kak. Jadi dan jadi kalau pulang luar negeri saya belum begitu paham. Kalau di perguruan tinggi di Indonesia diterimanya itu nggih, itu kalau bisa di test case gitu nggih, di eh, tadi kalau terkait dengan jalur prestasi ya, amannya itu memang rata-rata di atas 8,5. Apa namanya? Di atas 8,5 itu biasanya relatif aman. Nah, cuman emang ada beberapa yang ya anu nggih, kalau di UGM dan sebagainya itu yang besar-besar itu memang biasanya segitu, di atas 8,5 itu rata-rata aman begitu. Tapi memang harus diulik kembali. Oh, ini program studinya apa, gitu. Terus kemudian mata pelajaran yang linear dengan prodi itu bagaimana nilainya. Itu juga harus lebih menonjol gitu. Jadi mata pelajaran lain itu bagus, tapi ada mata pelajaran yang menonjol. Nah, itu kalau linear dengan prodinya, dengan mata pelajaran yang menonjol itu lebih besar peluangnya. Maka ada lagi mboten nggih? Ini bundanya Mas Salman. PS. Pertimbangan universitas orang yang eligible atau jumlah matematika informasinya. Mana yang jadi pertimbangan universitas? Apakah urutan ranking eligible-nya atau rata-rata mapel? Nah, beberapa universitas menggabungkan itu, Bapak Ibu. Jadi rata-rata mapel dan rata-rata per semester itu digabungkan, gitu. Jadi nilainya akan dirata-rata kembali, gitu. Dan nanti jadi nilai baru lagi. Itu yang jadi apa namanya? Maka tingkat endurance dan tingkat apa namanya istilahnya itu eh, ketertarikan dengan prodi itu digabung maka. Jadi maka terciptalah anak yang kemudian kuat di bidangnya, nah gitu. Endurance di semua lini begitu. Maksudnya begitu. Tapi secara akademik loh ini. Dan nyun sewu, nilainya kan nilai rapor nih. Nah, mungkin bisa dipahami ya bahwa mendapatkan nilai di SMIT itu dengan sekolah lain bisa jadi cara mendapatkannya effortnya beda. Nah itu nanti ada faktor lain. Kalau dari kementerian itu membuat yang namanya indeks sekolah. Jadi nanti Yunus ada SMA swasta yang kurang eh, baik jaminan mutunya, maka dapat nilai 9 itu mudah sekali begitu. Dengan adik-adik di SMIT mendapatkan nilai 7 saja, effortnya luar biasa. Apa effort apa namanya? Usahanya luar biasa. Itu nanti masing-masing sekolah itu punya yang namanya indeks sekolah. Sehingga nilai 7 itu bisa jadi nilai 9 di sekolah yang mutunya jelek tadi. Atau bahkan lebih bagus nilai 7 itu. Maka ada lagi Bapak Ibu? Baik, monggo Bapak Ibu jika ada. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke. Mungkin sementara begitu Pak Win untuk berkaitan dengan Siap. sosialisasi. Nanti akan ada beberapa hal boleh jadi ini nanti akan rembuk dengan Putro begitu akan banyak tanya nanti bisa disampaikan melalui wali kelas ataupun disampaikan bisa melalui guru pembimbing
Ananda. Kemudian nyuwun untuk bisa closing Pak Winarno. Pangapunten. Nggih. Baik, Ustazah, Bapak Ibu, wali murid kelas 12 IPA ataupun IPS. Jadi yang pertama adalah terkait dengan pengumuman awal ini nanti adalah siswa yang layak mendaftar SNBP itu atau eligible istilahnya. Yang mungkin yang panjenengan dalam hal ini tunggu-tunggu begitu. Hasil rapor itu kan sudah apa ya, sudah tercetak gitu nggih. Jadi kan sudah menjadi masa lalu begitu. Gitu. Kan tidak mungkin akan meremedi eh, kelas 10 gitu ya. Dan seterusnya gitu kan. Maka selanjutnya apapun yang kemudian nanti kan pasti sekolah akan memberikan sosialisasi kenapa dia eligible dan kenapa tidak, dan mungkin bahkan di-share semua rankingnya begitu ya, siapa yang ranking 1 sampai ke ranking 40% terakhir itu kan. Maka eh, kalau kemudian nanti terpilih menjadi 40% terbaik itu, maka gunakan pilihan itu dengan sebaik-baiknya. Adik-adik yang mungkin hadir kali ini, komunikasikan sebaik-baiknya dengan orang tua, ya. Karena uh, ridhollah, ridhollah, ridho walidain. Gitu. Ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua, mekaten, ya. Jadi itu. Nah, bagi yang kemudian tidak masuk dalam 40% terbaik itu, jangan galau begitu. Tetap semangat. Dalam hal ini masih berarti kan itu hanya 20%, ya. 20% saja gitu yang diambil. Maka masih ada 80%. Nah, itu loh. 80% kuota prodi saya itu 150 atau ya gitu ya. Nah, selesai. 80 kali 5 berarti 120 gitu. Masih ada 120 orang yang akan ditandingkan untuk diperebutkan kembali. Jadi masih banyak. Ya, masih banyak. Peluang-peluangnya, jadi jangan berkecil hati, ya, jangan berkecil hati. Adik-adik yang kemudian tidak lolos di SNB, maksudnya 40% tidak masuk dalam 40% itu jangan berkecil hati. Masih ada 80% ya, sisa kuota prodi itu yang masih nganggur. Nah, gitu. Gitu. Maka selanjutnya adalah berpacu, selanjutnya adalah belajar untuk kemudian mengasah kemampuan untuk tetap kemudian yaitu eh, berusaha begitu ya. Bersemangat gitu. Intinya itu. Maka eh, ya diikuti dengan nanti ridhonya orang tua. Saya kira itu untuk closing saya. Dalam hal ini eh, nanti ya, maka ketika SNBT misalkan tidak diterima masih ada 50% gitu. 50% yang belum belum gitu kan. Jalurnya jalur mandiri begitu. Baik, saya kira itu, apapun posisinya, apapun kemudian keadaannya, ya, adik-adik dalam hal ini tetap semangat, tetap berusaha, bahwa kemudian tidak ada ruginya untuk kemudian belajar. Nah, bagi Bapak Ibu, eh, monggo dipun support ya, disupport, didukung ananda-ananda, dan kemudian diarahkan mekaten bagaimana sebaiknya, dan ditunjukkan kira-kira nanti seperti ini. Nah, begitu. Karena seringkali adik-adik itu hanya ikut-ikutan temennya. Nah, ini yang jadi apa namanya? eh, Mungkin kalau SD, SMP gitu ikutan temennya mungkin, tapi kalau sudah masuk kuliah itu eh, sudah harus kemudian bisa mengambil keputusan sendiri begitu, bahwa risikonya nanti seperti ini, eh, perlu dibimbing begitu, diarahkan, dan mungkin eh, perlu ini kesepakatan bersama memang di keluarga terutama itu.
Baik, saya kira itu. Semoga nanti di SMA IT lebih banyak lagi yang diterima di SNBP, SNBT ataupun mandiri. Matur suwun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nuwun warahmatullahi pada Pak Winarno atas wabarakatuh. materi yang disampaikan, sosialisasi, kemudian tips and triknya, kemudian tadi beberapa mungkin secret ya, rahasia, tapi juga sudah disampaikan. Intinya secara umum hampir sama di antara perguruan tinggi dan kemudian tadi sudut pandang disampaikan dari perguruan tinggi yang ada di Solo, UNS. Dan semoga ini bisa memberikan gambaran, nggih. Artinya dalam pemilihan jurusan nanti untuk Ananda dan juga perguruan tinggi masih banyak yang perlu dilalui dan diskusi maupun pembicaraan dengan keluarga ataupun dengan Ananda. Yang jelas kita berharap semoga yang dipilih yang terbaik dan juga diberikan takdir terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Winarno atas waktunya. Mohon maaf mengganggu malam-malam. Kemudian jika ada urusan lebih lanjut, monggo kami persilahkan untuk menyesuaikan makaten. Ye, matur suwun. Saya izin live ye. Ji, matur Baik. suwun Pak Winarno. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita cukupkan, akan ada sedikit penyampaian dari akademik berkaitan dengan pemeringkatan dan juga lain-lainnya. Kepada Us Fitri, apakah sudah siap? Ya Ustaz. Siap, nggih. Sepenuhnya kami persilakan, Ya. monggo Ustazah Fitri. Ya, mohon maaf ini Bapak Ibu ya untuk sebentar saja karena ada pertanyaan tentang pemeringkatan ya yang tadi ketika anak tidak masuk eligible apakah ada informasi jumlah nilai dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang kami sampaikan sebenarnya ada di siswa sudah bisa membuka impuls nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan kepada putra-putrinya untuk membuka impuls itu nanti di ikhtisar akademik Bapak Ibu. Saya bisa share sedikit Ustadz Nggih, saged. Taufik. Nggih. Nggih. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu? Sebentar, Us, masih proses. Sampun, Us. Anjay. Jadi di impuls sistem impuls kami itu ada anak-anak sudah bisa mengakses ya cuma keseluruhan untuk nilai pengetahuan dan selama masa studi rata-rata berapa. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki informasi itu dengan bertanya ke putra-putrinya karena putra-putrinya sudah diberikan ini ya apa password ya untuk membuka ini. Kemudian dari nilai dari semester 1 sampai semester 5 ini dari kita lihat karena di SNBP itu nilai pengetahuan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat misalkan ini untuk PPKN gitu ya. Ini adalah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Nah, nanti ini sebagai acuan ya untuk Bapak Ibu mungkin untuk bisa melihat kira-kira bagaimana untuk putra-putrinya mungkin gambaran tapi di sini belum ranking eligible ya Bapak Ibu karena ranking eligible akan dipengaruhi oleh nilai pendukung. Jadi makanya di sini bukan peringkat eligible. Nah, kemudian anak-anak kemarin sudah kami arahkan begitu untuk mengisi sebagai gambaran awal saja. Jadi ini sebagai gambaran awal untuk mengisi jurusan yang ada di sini sehingga anak mengetahui bahwa oh ternyata saya adalah nomor 2 dari 5 pemilih. Oh ternyata saya nomor 1 dari 3 pemilih dan seterusnya. Itu hanya gambaran. Jadi Bapak Ibu semuanya ini sudah kami share ke anak-anak dan untuk gambaran sebelum kita umumkan ke ranking eligible, maka di sini kita memberikan ancar-ancar seperti ini sehingga anak bisa memilih ya. Dan selain ini juga untuk putra-putri ya, Bapak Ibu itu sudah kami share. Itu kemarin kita share ke orang tua enggak nih Ustaz Taufik yang berkaitan dengan
alumni-alumni kita gitu. Alumni kita yang sudah diterima di jalur SNBP. Jadi ada 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir ya kemarin kita share. Oh itu adalah peluangnya. Jadi ini dalam rangka kita untuk mengarahkan anak-anak dan insya Allah dari BK juga sudah memberikan arahan-arahan gitu ya kepada siswa-siswi yang di situ memiliki pilihan yang sama. Nah, kemudian juga ada informasi lagi Bapak Ibu, untuk semester 2 ini untuk persiapan SNBT, kami kan juga selain SNBP, insya Allah ya Bismillah semoga bisa tembus banyak. Ini kami di semester 2 ini sudah pelajarannya adalah langsung pada subtes UTBK gitu. Jadi sudah pada UTBK sehingga guru kelas 12 sudah mengajarkan tes-tes yang nanti 7 tes ya yang akan dihadapi anak-anak pada saat menempuh SNBT. Itu sebagai informasi saja dan kami dari pihak sekolah mohon doa dari Bapak Ibu ya supaya nanti insya Allah ketika kita melangitkan doa-doa kita insya Allah ya untuk putra-putri kita dan sekolah insya Allah dipermudah oleh Allah SWT. Dan mohon maaf ini kami sampaikan bahwa Bapak Kepala Sekolah Ustadz Ihsan Fauzi tidak bisa menghadiri acara ini karena Alhamdulillah beliau baru ke Tanah Suci gitu ya untuk menjalankan umroh. Semoga dengan umroh beliau gitu ya bisa mendoakan kita semuanya ya untuk bisa memperoleh yang terbaik dan mendapatkan ridho Allah SWT. Hatur mawon Ustaz Taufik. Nggih, matur suwun. Baik, matur sembah nuwun kepada Us Fitri yang telah memberikan tambahan ya berkaitan tadi pemeringkatan karena memang beberapa kali saat anak di semester 2 ini beberapa kali menanyakan, Ustadz kok eligible kita tidak segera rilis karena memang begitu antusiasnya anak-anak untuk segera bikin akun begitu, akun ya di PDSS dan seterusnya untuk mendaftar begitu. Tapi karena memang tadi banyak sekali pertimbangan dan kita berharap agar semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal sehingga memang kita berhati-hati dalam hal itu sehingga tadi yang sudah disampaikan dari Ustazah Fitri berkaitan dengan pemeringkatan maupun daftar siswa eligible. Dan kami sampaikan kembali Bapak Ibu bahwasannya putra-putri kita sudah mendapatkan akun di Impus yaitu di LMS kita ataupun di sistem akademik di SMA Nur Hidayah bisa dilihat di sana berkaitan dengan riwayat, nilai dan seterusnya pun juga berkaitan dengan prediksi tadi yang sudah mendaftar di jurusan yang sama dan juga dan seterusnya itu nanti bisa didiskusikan dengan putra kira-kira bagaimana gitu. Dan sekali lagi kami mengingatkan kalau dari guru pembimbing siap selalu untuk bisa mendampingi anak beserta dengan wali kelas dan BK. Insya Allah selalu terbuka untuk menerima konsultasi dari anak sehingga selain kami juga berusaha untuk mendekati putra-putri, mohon bantuannya pada Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan putra-putri untuk bisa menghubungi guru pembimbing maupun BK dan juga wali kelas. Agar di waktu yang sebenarnya masih beberapa hari tapi ini sangat singkat itu kita bisa mengoptimalkan untuk pendaftaran maupun pemilihan jurusan begitu. Oleh karenanya malam hari ini semoga menjadi salah satu ikhtiar untuk putra-putri kemarin sudah kita sosialisasikan ulang dan juga sekaligus bikin akun buat akun untuk pendaftaran SNBP dan seterusnya. Dan sampai hari ini ada kurang beberapa siswa saja yang perlu pendampingan untuk pendaftaran. Yang lain insya Allah sudah bisa dan seperti yang saya sampaikan untuk mata pelajaran dan juga kegiatan belajar mengajar sudah fokus pada persiapan mapel-mapel ataupun subtes yang akan diujikan pada UTBK ataupun SNBT begitu. Baik, saya kira begitu Bapak Ibu nggih. Semoga malam hari ini menjadi salah satu episode perjalanan kita mendampingi putra-putri untuk bisa meraih impian dan juga semoga menjadi salah satu ikhtiar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada penghujung acara penutup bahwasanya malam hari ini kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah rawuh, sudah berkenan bertanya, memberikan saran masukan kepada kami. Semoga bisa kita sengkuyung bareng-bareng, kita bisa usahakan bersama untuk kesuksesan Ananda di SMA Nur Hidayah dan seterusnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kepada Ustadz-Ustadzah yang sudah mendampingi, sekali lagi kami juga ucapkan banyak terima kasih. Oleh karena itu, marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari panitia sosialisasi malam hari mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Terus Rata-rata